Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Miss doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, abang dan kakak sudah sarapan belum? Alhamdulillah kalau sudah sarapan. Semoga sarapan abang dan kakak di pagi hari ini membuat abang dan kakak sehat, semangat. Oke, nah Miss kembali lagi agar kita belajar ya. Kita belajar tematik, melanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Kita akan masuk di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, Miss akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menuliskan perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh dongeng. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Nah, mari kita mulai belajar kita ya. Oke, are you ready guys? Nah, hari ini kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Kira-kira abang dan kakak sudah tahu belum ini dongengnya? Iya benar, kamu bisa cari dongeng ini di Google, di buku cerita, atau di cerita Upin dan Ipin. Nah, kalau begitu sama-sama kita baca yuk. Anak gembala dan serigala. Nah, di sini ada beberapa peran ya. Ada narator. Narator itu adalah orang yang membacakan cerita. Ada tuan dan anak gembala. Ada warga satu, ada warga-warga yang lain ya. Oke, Miss bacakan. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala ngomong sama si gembalanya, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" Nah, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu berbicara, "Di mana serigalanya? Di mana?" Lalu orang kampung yang lain berbicara lagi, "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Anak gembala lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Lalu orang kampung ketiga berbicara, "Rupanya kamu telah menipu kami semua. Nah, ternyata anak gembala itu mulai ya menipu orang-orang di kampung. Nah, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba." "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada orang yang percaya lagi padamu."
Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong!" Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Itu kata orang kampung satu. Lalu orang kampung dua bilang, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak anak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu serigala tersebut berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, cerita dari dongeng tersebut adalah bahwasanya abang dan kakak tidak boleh sekali-sekali pun berbohong karena selain berbohong itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci juga oleh kita sebagai umat manusia Nah, kebohongan itu bisa menyebabkan orang lain tidak percaya kepada kita. Maka kalau sudah orang tidak percaya kepada kita, dampaknya adalah tidak ada yang mau berteman sama kita kalau kita sering berbohong. Makanya kita harus menanamkan dalam diri kita sejak kecil, kita harus berkata yang jujur agar orang yang ada di sekeliling kita menyayangi kita, Allah sayang sama kita, dan kita punya banyak teman. Nah, itulah pelajaran dari dongeng untuk hari ini. Nah maka seperti dongeng ini Allah juga sudah menyampaikannya dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu dia tidak boleh berbuat tidak baik apalagi berbohong. Oke, anak-anak Miss sudah paham ya. Nah, kamu bisa lihat lagi cerita tersebut di Upin dan Ipin. Suka nonton Upin dan Ipin kan? Oke, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan manusia. Nah, kita akan berbicara tentang ciri khas. Hewan, manusia mempunyai ciri khas. Nah, kamu bisa perhatikan ya. Di sini ada binatang kucing. Kucing punya ciri khas. Iya, kucing itu ciri khasnya dia berbulu, dia mengeluarkan suara meong, ya kan? Nah, lalu dia berjalan menggunakan kakinya ya. Terus ada juga kelinci. Kelinci dia mempunyai telinga yang panjang. Makanan kesukaannya adalah wortel. Nah, dan dia melompat-lompat. Nah, bagaimana Miss ciri-ciri khas manusia? Nah, manusia biasanya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya itu ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya keriting, ikal atau lurus, ada yang badannya kurus atau gemuk seperti itulah yang namanya ciri-ciri. Oke, paham kan? Iya. Kita lanjut ya, Nak. Tahukah kamu apa manfaat domba bagi manusia? Nah, kira-kira tahu nggak manfaat domba bagi manusia? Nah, domba itu punya banyak manfaat ya. Kalau kita di Indonesia ada juga domba, ada juga kambing ya kan. Nah, kalau domba sama kambing itu sama-sama dia mempunyai bulu sama-sama punya air susu dan bisa dimakan juga dagingnya ya. Bulu domba biasanya lebih lebat-lebat dibandingkan bulu daging. Nah, susunya domba atau kambing itu punya banyak manfaat. Nah, lalu bulunya domba itu bisa dijadikan sebagai tas, mantel gitu ya. Banyak manfaat dari domba. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas pengamalan sila kedua Pancasila. Apa sila kedua Pancasila bunyinya?
Benar sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pengamalan sila Pancasila yang kedua ini adalah yang pertama, kalau terhadap hewan ya, menolong dan memberikan makan. Berarti kalau kita menolong dan memberikan makan kepada hewan, maka kita sudah mengamalkan sila Pancasila kedua. Lalu kalau terhadap manusia ya, membantu teman ketika dalam kesulitan. Ini pun menjadi contoh sila kedua Pancasila. Kepada manusia, kita harus membantu teman kita ketika dalam kesulitan. Berarti kamu sudah menjalankan pengamalan sila Pancasila kedua. Oke, dua contoh ini sangat mudah sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Oke, lalu kita akan lanjut ya, kita akan belajar berhitung. Nah, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 5 kandang burung. Paman Beni menempatkan 4 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Oke, di sini sudah ada burung merpatinya. Kamu ingat tadi Paman Beni itu mempunyai burung merpati, dia memiliki 5 kandang. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kandang ya berisi 4 ekor. 1, 2, 3, 4. Pas ya nak. Nah, berarti kita akan mau mencari nih berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni. Lambang bilangannya adalah 5 dikali 4. 5-nya itu dari dia punya kandang berjumlah 5, dan 4-nya itu dari setiap kandang isinya 4. 5 kali 4 sama dengan, ayo berapa? Benar sekali, 5 kali 4 sama dengan 20. Kalau kita cari pertukaran perkaliannya adalah gimana ayo? Iya benar sekali, pinter ya anak-anak Miss Aziza ini. Iya, 4 dikali 5, 4, setiap kandang isinya 4 ekor burung. 5 ya, 4 kali 5 ada 5 kandangnya. Ya, sampai sini ya masih sama. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4, hasilnya 20. Iya, mudah ya belajarnya. Mudah Miss, alhamdulillah. Miss doakan apa yang kamu dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah untuk kamu ya. Dan Miss tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.